Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadila Nida Putri dengan NIM 2002969. Di sini saya akan mempresentasikan media GeoGebra yang telah saya buat. Di mana di sini berikut tampilan yang tampak oleh siswa, di mana di sini siswa dapat mengetikkan namanya, lalu pilih tombol start. Setelah itu akan nampak di sini ada bagian petunjuk pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran, di mana di sini materi yang dibahas pada GeoGebra ini adalah jarak titik ke titik. Berikut diberikan ayo mengingat atau apersepsi, di mana di sini apersepsinya yaitu adalah teorema Pitagoras, di mana di sini kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Selanjutnya yaitu ada bagian ayo memahami. Di sini terdapat konsep jarak titik ke titik. Di sini diberikan suatu masalah. Andi akan pergi ke coffee shop yang terdekat. Kira-kira coffee shop mana yang akan dipilih oleh Andi? Di sini pertanyaannya, apakah Andi akan memilih jalur berwarna biru, hijau, atau jalur berwarna pink? Di sini siswa bisa memilih, misalkan kita pilih jalur berwarna hijau. Di sini sengaja tidak diberikan untuk cek answer, sehingga siswa tidak bisa melihat jawaban mana yang benar, sehingga cuma guru saja yang bisa mencek jawaban yang telah diinputkan oleh siswa. Setelah itu diberikan penyelesaian dari masalah, mana di sini dilihat bahwa pada jalur di atas dapat digambarkan seperti ini, di mana jalur hijau inilah yang merupakan jalur terpendek yang akan dipilih oleh Andi. Selanjutnya diberikan kesimpulan mengenai jarak antara dua titik seperti berikut, di mana jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Setelah itu ada bagian ayo mengamati, di mana di sini masuk ke jarak dari titik ke titik dalam bangun ruang. Di mana di sini diberikan kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuk 4 satuan dan tentukan jarak dari titik B ke titik E. Setelah itu, jika diperhatikan ruas garis BE itu kan membagi diagonal sisi ABEF menjadi dua bagian yang sama besar. Sehingga ruas garis BE itu membentuk diagonal terhadap persegi ABEF. Maka kita dapat menggunakan teorema Pitagoras untuk menemukan panjang ruas garis BE atau jarak dari titik B ke titik E. Lalu ditanyakan berapa jarak dari titik B ke titik E. Nah, untuk contoh yang kedua itu siswa bisa melukiskan langsung jarak titik ke titik dengan GeoGebra dan berikut langkah-langkahnya. Sehingga siswa bisa langsung mencobakan bagaimana melukiskan jarak titik ke titik. Selanjutnya, di sini diberikan pertanyaan dari kubus ABCDEFGH di atas. Coba tentukan jarak dari titik A ke titik O. Di mana titik O itu merupakan titik yang terletak di antara perpotongan diagonal bidang ABEF. Jadi ditanyakan nanti berapa jarak dari titik A ke titik O. Selanjutnya ada bagian ayo kerjakan, di mana sini adalah bagian latihan. Diberikan kubus. Nah, nanti di sini siswa sesuai langkah-langkah yang di atas tadi melukiskan jarak dari titik B ke titik H. Begitu juga dengan kegiatan 2. Dan untuk kegiatan 3 ini diberikan soal kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8. Nah, hitunglah jarak dari titik berikut. Di sini ada titik A ke titik C ke titik E. Nah, di sini diharapkan siswa tuh mengetahui diagonal bidang atau diagonal ruang pada kubus. Selanjutnya ada bagian ayo menyimpulkan, di mana di sini diberikan kesimpulan mengenai baik pada kubus itu bagian mana saja yang merupakan diagonal bidang, dan siswa bisa menyimpulkan bahwa diagonal sisi atau diagonal bidang itu merupakan A akar 2, di mana A itu misalkan adalah panjang sisi kubusnya. Begitu juga dengan diagonal ruang, di mana diagonal ruang itu A akar 3, A itu adalah panjang sisi kubusnya.
Berikut tampilan dari media artikulat yang telah saya buat, di mana di sini terdapat judul materi yaitu jarak titik ke garis dalam bangun ruang dan disediakan tombol start. Selanjutnya di sini diminta siswa itu menginputkan nama lengkap serta kelas. Selanjutnya di sini akan nampak nanti nama siswanya. Ini juga ada bagian silabus, materi, contoh soal, latihan soal, profil, serta ini terdapat bagian profil, itu ada nama, NIM, serta program studi. Untuk bagian petunjuk yaitu ada penggunaan ikon-ikon, slide menu, slide sebelumnya, slide selanjutnya, serta tombol logout. Selanjutnya itu ada bagian silabus, di mana di sini berisi tentang kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Selanjutnya itu ada bagian materi, di mana di sini saya menyediakan dua materi yaitu jarak titik ke titik dan jarak titik ke garis dalam bangun ruang. Di mana di sini ada keterangan bahwa jarak titik ke titik ini hanya sebagai apersepsi. Nah, untuk memahami konsep jarak antara dua titik, mari kita perhatikan permasalahan berikut. Jadi kan ini sesuai dengan GeoGebra sebelumnya, di mana di sini Budi akan pergi ke coffee shop yang terdekat. Kira-kira coffee shop mana yang akan dipilih Budi? Nah, jadi sesuai dengan yang telah dipelajari pada GeoGebra sebelumnya, di mana jarak titik ke titik itu adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Nah, untuk jarak titik ke titik ini berhubungan juga dengan materi yang akan dibahas selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Selanjutnya, untuk materi jarak titik ke garis berikut materi untuk secara umumnya, di mana di sini diberikan suatu titik A dan garis G. Nah, bagaimana cara siswa mengetahui jarak antara titik A ke garis G tersebut? Di mana di sini jika siswa ingin mencari jarak dari suatu titik A ke garis G, maka siswa harus menentukan suatu titik yang terletak di garis G tersebut. Nah, menurut Anda mana yang benar antara jarak titik A ke garis G? Di sini siswa bisa memilih ya garis berwarna hijau, biru, atau warna kuning. Lalu bisa submit jawaban untuk mengecek jawabannya. Nah, selamat, jawaban kamu benar. Untuk bagian selanjutnya, diberikan pertanyaan pada siswa mengenai titik A ke garis G ini adalah apakah ruas garis AQ gitu. Kenapa? Kan di sini kita jawab. Nah, untuk mengecek jawaban sebelumnya itu benar atau salah itu di slide selanjutnya di sini, dimana karena ruas garis AQ itu tegak lurus dengan garis G. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari titik A ke garis G merupakan ruas garis AQ, di mana ruas garis AQ itu tegak lurus dengan garis G. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan konsep jarak titik ke garis ini dalam suatu bangun ruang, di mana itu di bagian contoh soal. Selanjutnya di bagian contoh soal itu diberikan soal tentang kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Berapakah jarak titik A ke diagonal bidang BD? Nah, sama seperti tadi, bagaimana siswa menentukan jarak dari titik A ke garis BD? Maka siswa harus menentukan titik yang terletak di antara garis BD ini. Nah, kira-kira di mana titik yang terletak di garis BD tersebut? AD, AO, atau AB? Di sini kita jawab. Jadi, kalau kotak ini tidak diisi, maka tidak bisa next ke slide selanjutnya.
Selanjutnya untuk mengecek jawaban siswa sebelumnya itu udah benar atau salah itu di slide selanjutnya ini, di mana jarak dari titik A ke garis BD itu adalah ruas garis AO. Nah, setelah siswa tahu panjang, di sini diberikan panjang AD 8 cm, panjang AB 8 cm. Nah, di sini siswa diminta mencari panjang BD di bukunya dan menginputkan jawabannya di sini. Akan di sini jawabannya 8/2 dan bisa cek jawabannya. Nah, selanjutnya itu setelah siswa tahu panjang BD, nah maka siswa harus menentukan panjang BO. Nah, di sini nanti diinputkan jawabannya. Kalau nggak diinputkan nggak bisa next. Misalkan di sini buat 4/2. Nah, untuk setelah siswa tahu panjang BO, maka siswa harus mencari panjang AO untuk menentukan jarak dari titik A ke garis BD. Cek jawabannya. Nah, jawaban salah berarti jawaban yang benar itu adalah 4/2. Lanjut ke contoh soal 2, itu diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 12, hitung jarak titik H ke garis AG. Hampir sama seperti yang tadi. Namun bedanya di sini itu pada bagian di sini nanti ditanyakan panjang AH dan panjang AG, di mana pada pertemuan sebelumnya kan sudah diketahui bahwa AH ini merupakan diagonal bidang, sehingga siswa nanti langsung tahu bagaimana cara menentukan panjang dari AH dan panjang dari AG ini. Dan untuk mengecek jawaban siswa ini itu terdapat di slide selanjutnya. Nah, di bagian contoh soal 2 ini berbeda caranya dengan contoh soal pertama, di mana di sini contoh soal 2 ini mengaitkan dengan luas segitiga AHG. Sehingga nanti baru didapat panjang HO. Misalnya di sini kita inputkan jawabannya. Jawabannya salah, berarti jawaban yang benar itu adalah 4/6. Selanjutnya masuk ke latihan soal. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Dan siswa bisa menginputkan jawabannya dengan memilih salah satu jawaban yang disediakan. Oh, untuk soal nomor 5 ini bunyinya berbeda sehingga siswa tahu kalau ini adalah soal terakhir. Selanjutnya nanti akan nampak skor dari siswa, di mana di sini skornya itu adalah 40, di mana skor tertinggi itu adalah 100. Di sini siswa bisa review kuis, melihat di bagian mana jawabannya salah dan jawabannya yang benar. Juga diberikan pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian presentasi media artikulat dari saya. Untuk keluar dari aplikasi itu adalah menekan tombol merah ini. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.